Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mereview buku Gary the Seller bab 12. Yang pertama itu identitas buku. 1. Judul buku, Manajemen Sumber Daya Manusia. Penulis Gary the Seller. Penerjemah Diana Angelica. Penerbit Salemba 4. Tahun terbit 2017. Kota terbit Jakarta. Jumlah halaman 848 halaman. Review buku Gary the Seller bab 12. Yang pertama, isi buku. Pada bab ini membahas mengenai bayaran berdasarkan kinerja dan insentif finansial, yang dimana insentif finansial merupakan imbalan yang dibayarkan kepada pekerja yang produksinya melampaui standar tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Ahli kompensasi berargumen bahwa manajer perlu memahami dasar motivasional dari rencana insentif dan beberapa motivasi tersebut, yaitu 1. Motivator dan Friedrich Herzberg, di mana ia mengatakan bahwa cara terbaik untuk memotivasi seseorang adalah dengan mengorganisasikan pekerjaan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan umpan balik dan tantangan yang membantu memuaskan kebutuhan tingkat tinggi orang tersebut. 2. Demotivator dan Edward Deci, di mana Deci menemukan bahwa imbalan ekstrinsik terkadang dapat mengurangi motivasi intrinsik seseorang. 3. Teori ekspektasi dan Viktor Fromm mengatakan bahwa motivasi seseorang tergantung pada ekspektasi, instrumentalitas dan valensi. 4. Pendekatan berbasis modifikasi perlu dari psikolog B.F. Skinner, berarti mengubah perilaku melalui imbalan atau hukuman yang tergantung pada kinerja. Beberapa rencana insentif yang cocok untuk digunakan dengan karyawan secara individual antara lain: 1. Pekerjaan berpotong, adalah sebuah sistem bayaran yang didasarkan pada jumlah barang yang diproses oleh setiap pekerja individual dalam suatu waktu, seperti jumlah barang per jam atau jumlah barang per hari. 2. Bayaran berdasarkan jasa sebagai insentif, atau kenaikan bayaran berdasarkan jasa adalah kenaikan gaji yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan individual berdasarkan pada kinerja individu. 3. Insentif untuk karyawan profesional, karyawan profesional adalah karyawan yang pekerjaannya melibatkan penerapan pengetahuan, yang telah dipelajari untuk memecahkan permasalahan pemberi kerja, seperti pengacara dan teknisi. 4. Penghargaan non-finansial dan berbasis pengakuan, istilah program pengakuan biasanya merujuk pada program formal, seperti program karyawan bulan ini. Misalnya,
karyawan yang mendapatkan jumlah pelanggaran yang tinggi dari karyawan lain pada bulan itu akan diakui atas kerja kerasnya dan diberikan pujian dan dukungan atau ungkapan penghargaan untuk pekerjaan yang telah dilakukannya dengan baik. Selain rencana insentif individual, dibahas pula rencana kompensasi penjualan yang biasanya sangat mengandalkan komisi penjualan, yaitu 1. Rencana penjualan, beberapa perusahaan membayarkan gaji tetap kepada tenaga penjual atau mungkin dengan insentif berkala dalam bentuk bonus, atau hadiah kontes penjualan dan sebagainya. 2. Rencana komisi. Rencana komisi. Rencana ini langsung membayar tenaga penjual berdasarkan hasil, dan rencana ini cenderung menarik tenaga penjual berkinerja tinggi yang melibatkan bahwa usaha jelas menghasilkan imbalan. 3. Rencana kombinasi, rencana ini memberikan dasar penghasilan kepada tenaga penjual, memungkinkan perusahaan menentukan peruntukan dari komponen gaji tersebut, seperti melayani akun yang ada, dan masih memberikan insentif untuk kinerja yang unggul. Dibahas pula insentif untuk manajer dan eksekutif, yaitu 1. Strategi dan paket imbalan jangka panjang dan imbalan total eksekutif, di mana ahli kompensasi eksekutif, baru kemudian memutuskan perilaku jangka panjang yang harus ditunjukkan eksekutif untuk mencapai sasaran strategis pemasaran. 2. Insentif jangka pendek dan bonus tahunan, di mana bonus tahunan adalah rencana yang dirancang untuk memotivasi kinerja jangka pendek manajer dan yang dihubungkan dengan profitabilisasi perusahaan. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi bonus seseorang, yaitu kelayakan, ukuran, dana, dan kinerja individual. 3. Insentif jangka panjang strategis, yaitu jika manajer hanya menggunakan kriteria jangka pendek, ia bisa saja mendongkrak profitabilitas dengan cara mengurangi pemeliharaan pabrik. Dan yang terakhir dibahas pada bab ini adalah rencana intensif dan seluruh organisasi, yaitu 1. Rencana insentif tim atau kelompok adalah rencana yang mana produksinya ditetapkan untuk kelompok kerja tertentu, dan anggotanya diberikan insentif jika kelompok tersebut melampaui standar produksi. 2. Rencana pembagian laba, adalah rencana yang mana semua atau sebagian besar karyawan menerima bagian dari laba tahunan perusahaan tersebut. 3. Rencana Scanlon, adalah rencana yang dikembangkan dan dirancang untuk meningkatkan kooperasi, dan keterlibatan dan pembagian manfaat. 4. Rencana pembagian keuntungan lainnya, adalah rencana yang melibatkan karyawan dalam suatu usaha bersama untuk mencapai sasaran produktivitas dan membagi keuntungan. 5. Rencana bayaran risiko, adalah rencana yang menempatkan sebagian dari bayaran normal karyawan untuk dirisikokan jika mereka tidak memenuhi sasaran mereka.
dengan imbalan untuk memungkinkan mendapatkan bonus jauh lebih besar jika mereka melampaui sasaran mereka. Yang keenam, rencana kepemilikan saham karyawan, adalah rencana seluruh perusahaan yang mana pemberi kerja mengkontribusikan sebagian sahamnya sendiri ke sebuah perwalian yang mana kontribusi tambahan diberikan secara tahunan. 2. Kesimpulan. Setelah membaca bab ini mengenai bayaran berdasarkan kinerja intensif finansial, dapat diambil kesimpulan bahwa pembayaran insentif baik kepada karyawan, manajer, tenaga penjual ataupun organisasi sangat mempengaruhi kinerja sumber daya manusia, di mana dengan memberikan insentif maka akan memberikan motivasi kepada pegawai untuk bekerja keras mencapai tujuan perusahaan, dan insentif tidak perlu diberikan dalam bentuk uang, melainkan bisa diberikan dalam bentuk hadiah. Tapi bukan berarti dengan memberikan insentif terus-menerus maka karyawan akan berpikir kerjanya sudah cukup baik dan tidak khawatir karena akan berpikir kerjanya akan diberikan insentif seperti biasanya, sementara persaingan bisnis terus berkembang, maka karyawan perlu menjadikan hal itu memotivasi dirinya menjadi pekerja yang lebih baik demi perusahaannya untuk kedepannya. 3. Kelebihan bab ini yaitu 1. Menggunakan bahasa baku yang mudah dimengerti. Yang kedua, memberikan contoh-contoh yang terkait dengan pembahasan. Yang ketiga, menyajikan beberapa survei terkait dengan pemberian insentif. 4. Menyediakan beberapa kasus yang bisa dijawab oleh pembaca untuk melatih pengetahuan setelah membaca pembahasan. Yang keempat, kekurangan dari buku ini adalah 1. Masih ada sedikit kata-kata baru sehingga pembaca harus mencari arti kata tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya review dari buku ini. Apabila ada kesalahan dan kelebihan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Ilham Zaitlah Halifah dengan stambuk B1B119 034. Baik.